Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Zona Mujizat. Kali ini sudah ada bersama-sama dengan saya seorang Maria yang mengalami begitu banyak peristiwa di dalam kehidupannya. Bagaimana ketika dia mengalami pergumulan di dalam keuangannya, di dalam pekerjaan, dan Tuhan menuntun dia sehingga semuanya diubahkan menjadi lebih baik. Kita langsung saja ngobrol dengan Mbak Maria. Shalom Mbak Maria. Shalom. Luar biasa ceritanya. Boleh diceritain pertama kali kenal Tuhan Yesus itu gimana? Ya, pertama kali mengenal Tuhan Yesus itu yang terasa banget di hati saya sampai saat ini yaitu saat menemukan Alkitab. Jadi saya menemukan Alkitab misterius itu di saat dulu saya masih muda waktu itu di pekerjaan yang lama, yang di masa lalu saya yaitu hanya seorang pemandu karaoke. Itu pun saya lakukan karena saya single parent, 2 orang. Jadi saya harus mengambil pekerjaan itu. Itu di masa lalu saya, juga di agama saya yang dulu. Nah, terus saya menemukan Alkitab itu karena ada saya dekat dengan laki-laki dan diizinkan laki-laki itu menipu saya. Jadi menipu saya, bahkan mengambil semua harta saya waktu itu. Ada dompet, ada tas di situ semuanya, bahkan semua. Bahkan tabungan saya yang bertahun-tahun pas saya menjadi pemandu karaoke diambil semuanya. Jadi saya merasa tertipu sekali dan saya merasa hancur sekali. Saya menangis-nangis sejadi-jadinya. Saat itulah saya mandi. Setelah selesai mandi, itu saya menemukan, jadi saya melihat di depan kamar mandi kan ada gudang gitu ya. Depan pintu gudang itu saya melihat buku itu. Buku itu saya ambil ke kamar, langsung saya baca, apa ini? Kayak gitu kan. Saya baca, ternyata ada kisah apa Adam Hawa seperti itu. Kok ini kok sama seperti kitab saya yang dulu gitu ya. Terusan saya baca lagi, saya merasa asik sekali bacanya sampai teralihkan lah kegalauan saya yang kacau balau itu tuh kayak jadi sudah merasa ada ketenangan di situ. Saya waktu itu belum ini, kalau itu Tuhan Yesus sebenarnya sudah menjamah di situ, saya belum sih, tapi merasakan ketenangan, lebih enak baca karena dibandingkan yang dulu ini bisa dipahami karena pakai bahasa Indonesia seperti itu, lebih enak memahaminya gitu loh. Itulah pertama kali kenal dengan Alkitab ya. Waktu itu nemunya buku gitu. Buku apa ini kok ada? Itu ada tanda salibnya. Ada salibnya. Okay. Saya kemudian baca, menemukan kayak keasikan gitu. Ya sudah, itu yang tentang Alkitab itu. Ternyata. Jadi di situ pertama kali kenal sama Alkitab. Terus kemudian Mbak Maria juga berdoa waktu itu masih di agama yang lama, tetapi berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah itu gimana ceritanya tuh? Nah itu juga pas pergumulan juga sih. Jadi pas pergumulan juga saya itu kan emang sering didatangi mimpi ya. Saya itu sering mendapatkan penglihatan. Saya ada karunia gitu ya dari dulu. Saya tuh mimpi waktu itu dekat dengan cowok itu mimpi perempuan terus gitu. Dan cowok saya itu kan, saya berdoa di tempat orang Kristen berdoa. Tempat orang Kristen berdoa. Oh siapa sih itu, ada apa sih dengan cowok saya itu, siapa cewek itu. Saya mohon petunjuk di situ. Dan akhirnya tidak lama kemudian itu langsung terjawab di situ. Jadi ternyata Tuhan izinkan itu ada tetangganya yang datang jadi menemui saya waktu itu, ketemu bahwa ternyata pacar saya itu sudah punya istri dan anak 1. Jadi dari situ saya merasa semakin ini banget sama Yesus itu ya. Tapi padahal belum Kristen saya. Jadi masih tapi merasa amazing gitu, merasa wah kok bisa gitu ya. Doanya tadi langsung, pulang dari doa langsung dijawab. Nah gitu. Itu terus kemudian yang ketiga itu waktu itu juga diizinkan juga dekat dengan seorang juga, jadi cowok juga. Setelah saya tahu fakta itu tadi ya, kemudian saya memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan sama cowok itu ya kan. Tuhan sudah mengasih petunjuk dengan doa saya itu, sudah menjawab doa saya langsung. Kemudian yang ketiga juga dekat lagi dengan
seorang laki-laki, dan yang ketiga inilah yang nantinya akan menuntun saya, karena dia mengajak saya ke gereja ya waktu itu, sampai bisa saya itu bisa baptis. Akhirnya saya merasa wah ini jawaban doa dari Tuhan nih selama ini gitu ya. Baptis, kemudian melalui SPR-nya semua skema perjalanan rohani diikuti. Ya, diikutkan SOM, udah ikut komsel juga. Nah di situ sudah, terus kemudian ternyata tidak mulus ya, jadi kita belum diizinkan untuk menikah. Jadi Tuhan, ternyata itu bukan dari Tuhan. Itu pun saya taunya itu bukan dari Tuhan melalui Miracle Net waktu itu. Miracle Net Service waktu itu saya itu meminta doa pada Pak Ubaja, bantuan doa Pak Ubaja. Saya itu susah sekali menghandle, atau saya harus bagaimana dengan cowok ini, karena cowok ini diizinkan Tuhan untuk mengkhianati saya 13 kali atau 13 perempuan ya. Jadi berkhianat begitu, terus juga ada kekerasan juga. Saya menerima kekerasan. Saya pergumulannya, saya sekarang udah menjadi Kristen. Ajaran Kristen harusnya mengampuni, ampuni gitu. Dan terus saya jadi bingung, ini ampuni apa lepaskan, kok kayak gini gitu. Saya gimana? Saya bergumul, saya ke Miracle Night, saya bertemu Pak Ubaja, saya minta doa khusus Pak Ubaja, dan Pak Ubaja pun bilang, tanya Tuhan, dia benar dari Tuhan enggak? Tanyanya gimana Pak Ubaja? Doa puasa. Saya suruh doa puasa sama Pak Ubaja. Terus kemudian saya ikutin akhirnya. Saya doa puasa 40 hari waktu itu. Tapi belum selesai 40 hari. Ternyata ya, Tuhan itu sudah menjawabnya itu ada diizinkan ternyata di Bethel di Keluarga Allah yang Solo itu mengadakan retreat encounter free ya, gratis ya, massal itu. Biasanya kan berbayar kan, dan harus ke Tawangmangu dan gitu ya. Dari saat itu emang Tuhan kayak, nah ini loh medianya, di encounter gitu loh, dilepaskan. Jadi kemudian saya ikutin encounter itu. Ajaibnya di situ tuh saya mendapatkan jamahan, mendapatkan jamahan, dan akhirnya saya bisa mendapatkan jawaban bahwa memang dia bukan dari Tuhan dan saya harus melepaskan dia. Melepaskannya pun waktu yang kemarin berat, setelah encounter sudah menjadi bisa loss seperti itu. Beratnya waktu itu kan dia kan ya kayaknya sudah ideal banget gitu, dan dia sudah seperti ya kayak sudah mencukupi juga, nanti bisa membackup saya kalau saya harus kehilangan dia gitu. Gimana ya saya nanti takutnya ke masa lalu lagi gitu kan, ekonominya ternyata yang saya takutkan tidak terjadi. Di situ ada nanti penyertaan Tuhan lebih lagi ternyata. Saya kembali ke Solo, jadi saya ibadah di Solo, disambut jiwa baru waktu itu. Disambut jiwa baru, penyambut jiwa baru, kemudian ternyata sudah kenal ya penyambut jiwa barunya itu ya, dulu kan pernah ngajarin SOM. Nah seperti itu guru SOM saya waktu itu. Terus kemudian diizinkan COVID terjadi waktu itu ya kan. Cuma berhenti mandek semua. Mandek semua pelayanan komsel dan sebagainya ya kan. Nah tapi di situ di COVID itu justru malah saya itu mendapatkan mukjizat. Jadi saya waktu itu juga sempat merasakan, entah itu COVID atau bukan saya tidak tahu. Jadi saya itu benar saat itu tuh merasakan sakit, ya kan, sakit sekali. Bahkan saya itu sudah kayak merasa itu tuh Tuhan saya itu masih pengen hidup gitu. Mohon ampun kalau semua ini kesalahan saya, masa lalu saya, tapi saya bernadar waktu itu sebenarnya. Bernadar, saya mohon ampun. Ternyata itu Tuhan, kalau diizinkan saya sembuh, saya akan lebih melayanimu lagi. Saya akan lebih lagi untuk melekat sama kamu. Saya nggak akan pernah kembali ke sana lagi. Itu janji nadar saya ya. Nah nggak taunya ternyata di Keluarga Allah Solo tuh terus itu diizinkan ibadah pertama kali yang new normal. Ya Tuhan, saat itu tuh saya sudah merasakan yang sakit sekali, bahkan untuk menaikkan pujian saja itu saya sudah tidak mampu. Jadi saya itu emang ada bakat asam lambung ya. Nah tapi mungkin asam lambung waktu itu ya, tapi sampai sesak gitu ya, sampai sesak sekali, sampai sesak nafas gitu ya. Tapi tetap ada ketakutan itu COVID juga sih, tapi kan
nggak tahu ya. Nah terus tapi kan memang untuk pujian itu saya itu sudah nggak kuat. Nah terus kemudian Pak Obaja sebelum khotbah kan berdoa, ditangkap, saya tangkap itu doanya, yang sakit disembuhkan, ya seperti itu. Ditangkap. Langsung saya tangkap, dan nggak taunya setelah saya ikutin ibadah sampai selesai, setelah selesai mau ibadah selesai itu kan ada pujian lagi. Pujian lagi, itu tuh ternyata saya sudah bisa pujian gitu loh, dengan enak, dengan nyaman gitu. Ya Tuhan itu mujizat yang luar biasa yang saat itu, yang pada saat pandemi seperti itu juga diizinkan Tuhan. Pada saat pandemi itu saya, Pak Obaja itu kan pernah berkhotbah tentang family time. Jadi remanya tentang waktu keluarga. itu tentang keluarga itu saya tertampar sekali. Ini jangan sampai terlambat seperti Pak Obaja bilang. Dan saya itu tertampar karena bapak saya itu memang sakit stroke sudah, waktu itu sudah hampir 3 tahun ya. Bapak mengalami stroke itu. Tapi saya tidak punya banyak waktu untuk merawat beliau. Gitu. Terus kemudian ada rema itu, saya tertampar, dan kebetulan kok ya pas setelah itu tuh saya dihubungi kalau bapak masuk rumah sakit gitu. Bapak masuk rumah sakit, stroke-nya ini lagi gitu kan. Nah setelah itu saya pulang. Dan sebelum itu, yang pas merawat bapak saya, emang sebelumnya bapak saya kan emang belum Kristen ya waktu itu, jadi masih yang agama saya. Terus boleh diizinkan Tuhan itu, mengikut Tuhan itu ya saat itu juga. Jadi saya merawat bapak pada saat di rumah sakit. Pada saat di rumah sakit itu bahkan saya mendoakan bapak, dan bapak sampai bisa melihat Tuhan Yesus hadir di situ, menjamah begitu. Saya tuntun bapak untuk bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak mau mengikuti itu. Itu puji Tuhan banget. Walau diizinkan akhirnya bapak meninggal, tapi saya percaya dan yakin bapak meninggal, tapi bapak itu kekal, selamat bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan. Itu mukjizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan untuk keluarga saya. Jadi menegaskan firman-Nya, kalau satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan juga. Betul. Itu mukjizat pada saat pandemi juga ya waktu itu. Dan terus kan bingung saya, udah bapak sudah nggak ada, terus saya nggak ada kerjaan nih di Solo, nanti balik ke Solo aku ngapain gitu. Nah terus kemudian saya jam 2 malam tuh bergumul berdoa ya sampai mau nggak bisa tidur karena saya udah nggak punya uang kan gitu kan. Nah terus saya harus bekerja tapi nggak punya kerjaan. Terus kemudian tahu-tahu tuh muncul TikToknya Pak Obaja di handphone ya kan. Jadi lagi main TikTok tuh ya. Main TikTok gitu ya. Apa waktu itu isinya TikTok Pak Obaja itu begini, Pak Obaja itu bilang doain ya, karena waktu pandemi kan banyak yang kolap ya, banyak yang mengalami kondisinya kan seperti kondisinya menurun sangat drastis. Beliau berdoa jemaatnya itu mendapatkan hikmat, mendapatkan terobosan seperti itu. Langsung saya imani juga. Berimani, saya dapat hikmat, dapat terobosan. Maksudnya ini terobosan pekerjaan ya, saya ini imani ya sama hikmat gitu, yang menjadi hikmat Tuhan. Kerjaan apakah itu gitu. Sudah nggak tahunya saya tertidur, terus kemudian bangunnya jam 10 itu ada muncul di Facebook itu, saya cari di loker gitu, langsung muncul ada loker di pedagang keliling. Pedagang keliling roti. Nah, yaitu ya meskipun pedagang keliling roti, tapi roti itu saya tahu, saya kenal sekali dan saya suka sekali. Roti itu sudah terkenal di masyarakat luas. Itu roti itu emang berkualitas lah, bagus kan gitu. Singkatnya kemudian jadi jualan roti nih. Saya gitu. tertarik jadi jualan roti. Akhirnya saya langsung hubungi itu, ada WA-nya, langsung hubungi itu, ternyata langsung bisa kerja besoknya gitu, nggak habis pikir panjang, langsung saya pulang Solo besoknya langsung ke mulai kerja kantornya langsung. itu. Ternyata bisa langsung waktu itu. Ya sudah, dan pekerjaan itu saudara, ternyata meskipun pedagang keliling ya roti ya kan, dan itu saya harus jalan gitu ya di pasar-pasar. Jadi di pasar-pasar jalan gitu ya.
dari pasar ke pasar gitu. Ternyata pendapatan saya itu ya itu luar biasa, mukjizat sekali. Itulah cara Tuhan menarik saya, menolong saya untuk tidak menoleh ke belakang lagi. Itu Tuhan mengadakan mukjizat di situ. Pendapatan dari cuma jualan roti itu bisa mengcover pendapatan saya pas jadi LC atau pas jadi pemandu karaoke. Jadi sama penghasilannya, bisa tercover semua kebutuhan yang diperlukan. Iya, walah ya Tuhan, ini caramu. Ini saya bilang doanya Pak Obaja tak imani terjadi. Ini pasti hikmat tuh dari Tuhan kan, kayak benar. Kemudian ya sudah, saya enjoy dengan pekerjaan itu, enjoy dengan pelayanan, dan pada akhirnya tapi saya lupa satu, saudara. Saya tidak ada yang tidak taat dan belum taat karena ketakutan Ibu. Apa tuh? Persepuluhan. Jadi waktu itu sudah bisa mendapatkan penghasilan yang cover kebutuhan, tapi belum taat persepuluhan. Iya, taat persepuluhan, karena di situ emang ada cerita nih tentang persepuluhan. Persepuluhan ini yang mukjizat terdahsyat yang saya dapatkan itu setelah perpuluhan itu. Dari sekian lama saya menjadi Kristen, tidak taat karena takut, terlalu takut kebutuhan, ya kan. Ya itu kan cukup untuk anak-anak sama keluarga saya aja. Nah, tak perpuluhan ya Tuhan ini kok ya nggak cukup, buat bayar utang, buat bayar motor, buat bayar kos. Kadang memang seringkali secara manusia kita berpikir seperti itu. Kemudian masih kos loh Bu, soalnya saya itu masih kos dari dulu. Nah, kemudian saya itu baru pergumulan sih, pergumulan yang tersembunyi dulu. Nah, terus kemudian saya itu diizinkan Tuhan itu tuh pada saat 5 Januari kemarin. Saya itu ternyata itu diizinkan Tuhan mendapatkan rumah. Yang selama ini saya masih kos, terus ya bertahun-tahun saya kos, ternyata tuh saya mendapatkan rumah. Ya meskipun masih kontrakan, tapi kan itu ternyata rumah itu tuh bisa dibayar bulanan. Terus rumah itu tuh sewanya bisa bulanan. Iya, itu suatu kerinduan. Itu jawaban doa dari saya sudah lama, karena saya ingin mengadakan komsel. Ternyata Tuhan itu menjawab doa saya waktu itu. Ya rumah itu, saya bersyukur sekali. Nah itu juga yang nantinya akan meneguhkan untuk melakukan persepuluhan. Karena kan bersyukur Tuhan menjawab doa saya. Salah satu doa saya terjawab, yaitu mendapatkan rumah untuk bisa diadakan komsel di situ. Dan itu komselnya bisa di rumah. Iya, dan ternyata emang Tuhan itu memfasilitasi, karena kan saya kan setelah pelayanan itu kan semakin kental gitu, saya ikut STT Ibu. Saya masuk kuliah, masuk ke sekolah teologi. Masuk teologi karena saya ingin lebih dekat lagi sama Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus lebih lagi, Alkitab belajar firman lebih lagi. Iya. Ternyata dalam STT pun ada tugasnya kan, besoknya selama 4 tahun harus bisa memuridkan 12 kan gitu kan, dapat 12 murid kan, menggembalakan seperti itu. Betul. Ternyata Tuhan, benar itu panggilan Tuhan. Lah ini Tuhan sediakan langsung tempatnya kayak gitu. Jadi saya merasakan rumah itu sangat, wah ini mukjizat. Wah ini. Jadi waktu itu sudah mempersembahkan persepuluhan waktu itu? Belum. Belum, masih takut. Belum. Sudah dapat rumah tapi masih takut. Dan akhirnya nanti ditegur sama orang Ibu. Gimana tuh ceritanya? Ditegur sama gereja belum, ini ya masih takut juga. Nah itu ditegur sama pedagang seorang. Saya keliling di pasar pas jualan, ketemu pedagang di pasar itu juga yang sudah ya kita kenal di situ ya. Dia tuh emang kayak rohani-rohani gitu ya. Dia itu sampai mengejar saya, Maria gitu, kamu sudah ini loh Tuhan itu ngomong sama saya suruh nyampein ke kamu. Apa itu kan gitu kan, kamu sudah taat perpuluhan belum gitu. Terus saya langsung gini, aku gitu, emang sih terbesit pengen sih dari dulu sebenarnya, cuma nggak mampu. Maksudnya nggak mampu tuh iman saya itu belum greget gitu ya. Jadi masih takut dengan hal ini hal itu seperti itu, tagihan ini tagihan itu seperti itu, kos seperti itu. Nah terus kemudian kok orang ini bisa tahu kalau orang ini, Mbak Maria sedang ada pergumulan dengan persepuluhan? Padahal kok tahu ya Tuhan itu kok. Wah ya udah, kayak terusan kan mengingatkan saya, oh iya aku sudah dikasih rumah kayak gitu. Terus aku harusnya itu aku membalas sih ya, tapi aku juga belum ini juga ya, belum lakukan juga. Terus Tuhan izinkan besoknya gitu, itu Sabtu tanggal berapa ya, tanggal 7.
tanggal 6. Terus kemudian yang tanggal 7 Minggu itu saya ikut senam, ikut apa itu? Jalan santai yang diadakan partai waktu itu ya. Waktu itu kan sosialisasi ya. Iya. Jadi waktu itu hari Minggu ada event yang diadakan, ikut jalan santai. Iya, itu diizinkan Tuhan. Saya itu hampir kehilangan handphone saya, tapi ternyata nggak jadi. Jadi itu Tuhan tuh melindungi handphone saya itu, gitu ya. Di keramaian loh, di keramaian kota waktu itu di stadion ya, di stadion Manahan itu kan ramai banget. Kalau sampai handphone tertinggal dan sampai kita masih mendapatkan itu kan sudah luar biasa. Itu sudah mukjizat Tuhan. Saya diizinkan tidak jadi kehilangan handphone. Nah itu tuh sudah menjadi wah baik Tuhan, baik sekali. Terus kemudian meneguhkan saya, dan itu ada kejadian yang menemukan handphone saya itu kan mengembalikan ke saya. Oh, jadi ditemukan sama orang. Ditemukan sama orang. Terus Mbak Maria nyari nih. Akhirnya dikembalikan ke saya. Saya nggak ngasih apa-apa kan, nggak ngasih imbalan apapun, nggak punya kan gitu kan. Tapi ternyata Tuhan itu balas langsung di depan mata saya. Bapak yang nemukan handphone saya itu ya mendapatkan door prize LED 40 inch. Di situ tuh kejadian itu langsung meneguhkan saya. Bukan mendapatkan berkat itu enggak, tapi kayak Tuhan itu kalau kita mengembalikan yang bukan hak kita, ya udah dengan tulus gitu ya, nggak mengharapkan apa-apa. Tuhan tuh balas langsung, udah tak ijoli gitu ya, kayak Tuhan akan berikan gantinya. Handphone saya cuma harganya berapa, bapaknya dapat banyak akhirnya kan seperti itu. Dari situ saya melihat ngapain aku nggak ngembaliin persepuluhan yang dibilang Tuhan gitu loh. Astaga kok gitu. Semakin meneguhkan. Sorenya pelayanan sama ibadah yang jam 7 malam kan, langsung saya itu langsung nggak pikir-pikir lagi, karena yang pedagang tadi kan bilang pakai ayat waktu itu, pakai Maliaki 3 sama Matius 6 ya, yang jadi dikatakan bahwa Maliaki 3 itu persembahkan persepuluhan itu loh, ke perbendaharaan gereja waktu itu ya. Nah, apakah Tuhan tidak membukakan tingkap-tingkap langit? Nah, seperti itu ngeh banget ke saya. Terus kemudian carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seperti itu. Nah, terus akhirnya saya, oh iya ya udahlah, Tuhan udah baik banget, ngapain saya ini. Terus saya kan ada pergumulan perpuluhan itu, saya tuh 19 Januari harus bayar daftar ulang STT lo ya, begitu 3 bulan lagi kan gitu kan tunggakannya. Waduh banyak sekali, nek tak kurangi buat sepuluhan nanti cukup atau enggak gitu. Nanti padahal itu bisa buat menabung untuk yang STT kan gitu kan. Duh, itu tanggal 19 ini sudah tanggal 7. Nah, sudah akhirnya kekhawatiran itu udah tak patahkan sendiri, udah nggak mau, ya udahlah aku pokoknya mau taat, komitmen gitu mau taat persepuluhan. Langsung tak kasih amplop, uangnya segitu, tak hitung-hitung sehari aku berapa, tak hitung terus langsung gini, persembahan persepuluhan. Nangis saya. Nangisnya itu ya Tuhan, pas udah masuk amplopnya itu, udah masuk kotak, saya nangis. Akhirnya bisa memenangkan iman saya gitu. Selama ini belum bisa, tapi sekarang akhirnya bisa. Sudah, tapi setelah itu Bu, luar biasa sekali. Besoknya nggak nunggu lama-lama, Tuhan itu ngembaliin, nggak nunggu lama-lama. Besok dan seterusnya terjadi mujizat terus. Ya, itu yang paling menarik saat ini ya. Dahsyat sekali Tuhan, persepuluhan itu dahsyat, benar. Itu kan Minggu, Seninnya jam 9-an saya di WA dari admin STT mendapatkan voucher gratis UC. UC kan juga bayar kan? Iya betul. Jadi bisa dapat gratis. Bisa gratis. Kemudian saya jualan ke pasar lagi ya. Seperti ketemu biasa. Pedagang itu lagi. Ayo udah Mbok kasihkan belum? Sudah. Sudah, puji Tuhan aku gitu kan. Nah, terusan apa yang kamu dapat? Tadi barusan aku mendapatkan voucher gratis UC loh gitu. Nah, itu belum bisa seberapa. Ikut conference. Terus masih ada lagi nanti. Kamu bisa lihat Tuhan tingkap ini firman-Nya bukakan itu. tingkap-tingkap Dia bisa lagi. bilang ngomong gitu, bisa bilang gitu loh. Nah, terus oh iya Ci gitu. Ternyata benar. Ternyata itu kan saya jualan, ada ada pelanggan yang butuh roti. Nah, itu kehabisan roti. Nah, terus kemudian saya calling teman saya sekantor yang dulu ya kan. Nah,
dulu tuh saya di agen yang dulu, tapi saya udah keluarnya tidak baik-baik. Saya marah, saya kecewa, sakit hati sama atasan saya menuduh ya waktu itu karena emosi atasan saya yang curang. Bahkan saya sampai mengikhlaskan komisi saya, udah ambil semua tuh. Saya nggak terima saya diginiin gitu, komisinya saya ikhlasin. Nah ternyata teman saya itu bilang gini, mbak, aku suruh nyampein bos itu mau ngasih komisi musim dulu. Tenanan aku gitu kan. Akhirnya beneran komisinya dikasih. Komisi itu dikasih, tapi tanggal 16 mbak kan gitu kan. Nah terus ya Tuhan, paling enggak itu saya udah ada kabar berita. Tapi beneran dikasih waktu beneran itu dikasih. akhirnya. Saya tunggu tanggal 16. Saya dikasih, ternyata Tuhan mengizinkan ada perdamaian di situ, ada disingkapkan peristiwa bahwa ternyata itu emang bukan salah saya, bukan salah bosnya itu, tapi ada miss di situ, ada miss, sehingga ada kesalahpahaman. Iya, terus akhirnya dikasih. Sudah baik sekarang. Udah baik, komisinya cair, benar tanggal 16, dan akhirnya saya langsung transfer ke STT untuk bisa membayar tunggakan yang 3 bulan pembayaran sampai Desember. Nah kemudian ternyata kan emang ininya sampai Januari. Nah, uangnya cukup sampai Desember aja ya, ternyata harus Januari toh. Ya harus bayar retreat juga ternyata. Aduh, masih kurang apa gitu kan. Nah, ajaib lagi. Selasanya jam 9-an juga. Selasanya. Admin STT lagi ngomong BA. Ibu, ini puji Tuhan ada donatur yang masuk ke STT dan kita salurkan ke SPP Ibu untuk Januari. Wow. Jadi sudah lunas sesuai dengan waktunya. Nah terus kemudian ya sudah, akhirnya itu yang mujizat yang itu ya. Terus kemudian diizinkan lagi ibadah berikutnya. Saya itu diizinkan lagi mendapatkan mujizat. Saya itu ternyata mendapatkan sponsor, bahkan gak hanya 1 bulan, 1 semester Tuhan kasih. Jadi ada donatur yang membiayai SPP saya 1 semester, membayar sekalian retreat juga alma mater. Pokoknya yang belum saya bayar waktu itu dibayarin semua. Puji sampai Tuhan. 6 bulan. Nah itu. Terus dahsyat lagi, saya dikirim jiwa baru juga waktu itu. Pas ada Inkomsel di rumah saya yang baru itu, Tuhan kirim 2 jiwa baru untuk saya gabungkan ke Komsel dan bisa menjadi anggota Komsel. Luar biasa. Tuh, yang persepuluhan luar biasa sekali. Luar biasa sekali betul loh. Penyertaan Tuhan ke Mbak Maria ketika kita taat ya. Ternyata Tuhan akan berikan benar-benar ya janjinya di Maleakhi 3 ayat 10 itu tidak akan tingkap-tingkap langit. Ya. Janji Tuhan memang ya dan amin. Kita percaya. Terima kasih sekali Mbak Maria atas sharingnya hari ini, luar biasa sekali. Kita sangat terberkati sekali dengan apa yang disampaikan Mbak Maria. Nah pemirsa, bagi pemirsa yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan mungkin di dalam keuangan, mungkin sedang mencari pekerjaan yang lebih baik, percayalah kepada Tuhan. Datang ke rumah Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, mungkin ke Pondok Daud, dan saudara juga bisa hadir dalam ibadah Miracle Night Worship yang diadakan setiap hari Jumat malam. Dan percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada dan selalu tepat waktu ketika kita taat akan firman Tuhan. Sampai di sini Sona Mujizat kita kali ini. Kita akan saksikan Sona Mujizat berikutnya dengan mujizat yang lebih luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.